Ikhwan dan akhwat, masih di acara Sahur Bersama Tokoh bersama Bunda kita, Ibu Dewi Motik Pramono. Ibu kan S1-nya belajar seni rupa di Florida International University. Terus S2-nya bidang kajian ketahanan nasional di UI. S3-nya bidang kependidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup dari UNJ. Itu minat Ibu luar biasa, luas sekali ya Bu ya? Masih kurang. Oh masih kurang? Saya tuh mengambil pertama di Amerika, saya dapat social art di bidang interior dekorator. Kemudian saya sebelumnya dari IKIP Jakarta, saya adalah S1 saya di home economics. Ya, dokteran saya itu home economics, ilmu kesejahteraan keluarga. Baru itu saya ke Amerika, waktu itu saya ambil seni rupa di Florida International University. Itu adalah universitas di bawah kontrol dari PBB. United Nations, di mana dia mempunyai universitas yang menerima seluruh mahasiswa di seluruh dunia. Saya ada the first alumni. Saya ambil seni rupa karena memang saya dari dulu pengen masuk seni rupa, tapi dilarang sama pacar waktu itu suami saya. Dan enggak, kamu nggak boleh ke Bandung, ntar kamu naksir orang ITB. Jadi saya ceritain, alhamdulillah saya selesai. Kemudian saya ambil S2 saya di bidang tadi karena saya pikir pengkajian ketahanan nasional itu adalah satu ilmu tentara ya sebetulnya, karena UI bekerja sama, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lemhanas. Jadi saya pikir udahlah saya masuk yang satu yang bisa memikirkan tentang sesuatu yang sangat global. Jadi integrated antara seluruh baik sosial, budaya, politik, ketahanan, apa semua unsur dari 34 kabinet umpamanya itu ada di dalam Lemhanas. Dan saya masuk di situ, saya selesai dari UI Universitas Indonesia. Kemudian saya pikir orang kalau udah bisa ngambil S2 ini mesti ngambil S3-nya. Langsung saya ambil karena pada saat itu tahun berapa ya, lama, tentang lingkungan hidup. Jadi saya bilang, kenapa saya ngambil lingkungan hidup di Universitas Negeri Jakarta? Karena semua dosen-dosen saya waktu saya masuk UI yang dari IKIP agak sedikit, kamu sombong di UI, ngapain kamu masuk kita dong, memajukan dong kampus kamu. Kampus saya udah saya punya ada 4 kampus jadinya. Jadi saya balik lagi UNJ karena saya orang pendidik. Dan kemudian saya mengambil pengkajian pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Alhamdulillah saya ambil itu. Saya rasa jarang ya seorang tokoh dunia usaha tapi kok ambil lingkungan hidup, karena itu kan CRR cuma pura-pura kita. Saya bisa ngerti bahwa kalau kamu mau cari untung, jangan untung jangka pendek, jangka panjang, yaitu di mana engkau tidak merusak lingkungan, engkau untungmu akan banyak. Kalau kita jangka pendek merusak lingkungan, apa hasilnya? Itu satu contoh saya mengambil itu karena saya berpikir panjang. Seorang pengusaha harus berpikir bahwa untung itu alhamdulillah itu goal kita. Kita harus cari untung, kita bukan pengusaha, kita pekerja sosial. Tetapi untung harus secara sustainable, berkelanjutan. Iya. Dan itu semua Ibu ambil dengan cara masuk kuliah dan melakukan semua hal yang dilakukan. Saya kata waktu dia ada telepon sama institut yang tukang bohong, Bu, saya kasih dokter Ibu. Gue nggak perlu, kalau gue sih cari ilmu, bukan dari dokter. Saya bilang ngapain? Daripada semua orang tahu dokternya beli 1 juta, 5 juta, jijik banget, jubang gitu. Iya. Sampai Ibu punya term sendiri mengenai criminal science ya Bu ya? That's a criminal science. Saya bilang, kamu waktu saya ditelepon, gue tangkep lo ya, gue bilang gitu, kurang ngajar. Saya bilang kamu jual-jual title, malu kan? Nah itu kan waktu zaman seorang menteri kan ada seorang pakai toga. Kayaknya ya betul, pantas. Saya rasa mesti begitu. That's a criminal science. It was a criminal science. Tapi luar biasa Ibu bisa menolak. Ya, saya bilang apa? Saya mau ngapain? Saya bilang kalau saya mau belajar, saya duduk dan saya bagi saya. Kamu nggak tahu Pi, duduk di kampus di mana kita biasanya berbicara sebagai pembicara, mau di internasional, mau di PBB, mau di conference internasional, mau hebat, orang dengerin kita. Nah sekarang kita duduk dengan Lea, duduk dengan tenang, dengerin orang ngomong, enak juga kok.
enak nambah pelajaran itu enak. Itu bukan satu beban tapi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Terus enakan belajar apa ngajar sih, Bu? Dua-duanya enak. bener. Duduk dengerin orang ngomong, oh iya, oh ada teorinya tuh kan. Oh ini ada praktek, oh gue udah kerjain tuh, oh begitu, enak malahan. Terus kalau kita lagi ngajar, kita ngomong, ingat Upi, bahwa kita ngomong, kita harus bertanggung jawab atas omongan kita. Itu berat loh, berat sayang. Iya. Jadi kita mengajar sesuatu yang bagus-bagus, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Loh, saya bilang, kita sama-sama belajar ya. Saya tidak menggurui, saya tidak sok jago. Justru saya kepengen dengan saya bicara ini mengingatkan diri saya sendiri. Itu contoh, jadi saya sok begitu. Takut. Iya, betul. Kalau Ibu misalnya diundang untuk jadi pembicara dalam ruang lingkup internasional, biasanya diminta berbicara mengenai apa, Bu? Saya bersyukur karena ilmu saya kan banyak. Iya. Jadi sometimes tentang home economic, ilmu kesejahteraan keluarga, sometimes saya ngomong tentang seni rupa, saya kan juga ketua dari 100 Pelukis Indonesia, saya beberapa kali membuat pameran, kemudian tapi saya juga adalah seorang sains di bidang ketahanan nasional, kemudian juga saya di bidang lingkungan hidup, jadi bisa aja, dan saya sekarang aja tentang kewirausahaan di mana-mana. Jadi saya dari tadi dengan saya menjadi duta Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, saya bicara tentang usaha kecil, menengah, dan koperasi. Jadi bagi saya ya, selama tadi melaksanakan tugas Al-Quran yang maha mulia, perintah Allah, yaitu Iqra, nggak ada berat. Kita belajar baca, kayak ini, saya udah berkali-kali nonton film Kartini waktu zaman Jenny Rahman, waktu zamannya yang lain-lainnya, berapa kali kan, buku-bukunya saya baca dari kecil, karena yang menerjemahkan pertama kali dari gelap ke terang itu adalah tetangga saya. Jadi dari kecil umur 6 tahun saja lihat itu buku Belanda, ngerti nggak? Diterjemahkan berhari-hari oleh seorang ibu yang namanya Ibu Suroto, tetangga saya. Jadi oh itu ya. Jadi tapi saya tetap sekali sekarang, nanti kan saya terus-terusan besok saya berangkat ke Surabaya memberikan ceramah tentang emansipasi yang dibuat sama Ibu Kartini. Terus saya hampir sampai hari, kalau udah bulan April udah nggak ada stop, terus memberikan ceramah. Tapi saya selalu baca terus, pengaruh lagi apalagi. Jadi saya mendalami kehidupan seorang Kartini itu nggak pernah stop, terus ada aja yang sesuatu yang menarik yang kita korek, karena dia adalah anugerah Allah untuk kita kaum wanita Indonesia. Satu perbedaan antara, kembali lagi saya tentang Iqra, satu perbedaan Ibu R.A. Kartini dengan tokoh-tokoh wanita yang luar biasa hebatnya. Tadi saya baru bicara tentang Kemalayati, bagaimana hebatnya dia bisa mengalahkan perang dengan Belanda dan segala macamnya, seorang tokoh Laksamana dari Aceh. Satu, mereka nggak ada yang nulis. Nah, itu kan beda kan, makanya saya bilang kenapa Iqra ya Muhammad, Al-Quran dikumpulkan oleh Siti Aisyah, ibu kita yang tercinta. Itu mengatakan bahwa menulis itu penting sekali sayang. Jadi belajar dan menulis itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Menulis, belajar. Karena kalau kita belajar, Iqra itu belajar dan menulis, itu adalah sesuatu ilmu yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita percaya atas perintah Allah, yang pertama ada Iqra ya Muhammad, itu bagi saya pegangan. Luar biasa. Tapi saya juga baca katanya kalau ditanya, ibu ini karirnya apa? Ibu lebih senang menyebut diri ibu sebagai ibu rumah tangga. Iya. Apa sih arti menjadi ibu rumah tangga bagi Karena gini saya selalu bilang, maaf ya, saya selalu kagum sama orang. Kayak saya bagus, ya terang saya punya orang tua yang begitu bagusnya, luar biasa, memberikan contoh, suri toladan. Kamu tahu jarang sekali ya saya bilang kedua orang tua yang memberikan warisan agama, nomor satu, ilmu, pendidikan. Kita boleh, bayangin semua anak ayah saya boleh milih mau sekolah di mana. Selama kamu diterima, mau di luar negeri, mau di mana, itu nggak ada kata-kata nggak bisa. Ayah cari uang, ibu cari uang, kata ibu, hanya supaya anaknya bisa dapat ilmu yang sangat luar biasa. Jadi makanya ayah selalu mengatakan, ayah mau anak ayah doktor, bukan dokter, kata ayah gitu. Apa sih, kita masih kecil. Iya. Dokter tuh apa? Dokter itu ada di atas yang maha terpelajar. Dokter yang ngurusin orang sakit, kata ayah gitu. Ayah nggak mau anak ayah ngurusin orang sakit karena disumpah. Kalau kamu nggak ngejalanin sumpah, kamu berdosa.
Karena segitu orang sakit, mau tengah malam, mau pagi, kamu harus melayani. Karena itu memerlukan pengobatan dari kami. Kalau dokter, itu yang mahar terpelajar. Di atasnya Master in the Richten waktu itu ya, saya ingat benar. Jadi S1, S2, S3, itu yang mahar terpelajar. Ayah pengen itu bayangkan bagi saya. Jadi saya merasakan bahwa ilmu nggak ada habis-habisnya. Nah, ayah saya memberikan semua ilmu, pertama agama, ilmu, kasih sayang yang luar biasa, dan maaf ngomong kalau saya bilang jarang sekali orang memikirkan ini, itu saya katakan berikan warisan harta benda yang luar biasa untuk dunia. Tetapi sebelumnya diberikan adalah warisan sesuatu yang tidak akan habis, kekal, yaitu pahala melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi saya rasa nggak ada, jarang sekali ya orang tua yang memberikan, biasanya kasih sayang, pendidikan, tapi seluruhnya lengkap, harta semua dikasih sampai lengkap. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, nah bagi saya apa sebagai ibu rumah tangga harus bisa mendidik anaknya bagus. Kalau anaknya nggak bagus, itu rasanya masih ada kurang kita sebagai ibu rumah tangga. Doain anak, makanya saya selalu memberikan nasihat kepada semua ibu, bapak, kalau lagi marah sama anak, jangan keluarkan sumpah, tapi keluarkan sumpah yang bagus. Gue sumpahin lo jadi orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, beriman jadi orang yang berguna, yang sangat mempunyai ilmu yang sangat bermanfaat banyak orang. Bayangin, itu kan satu orang-orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Jadi itu saya selalu bercanda. Enak bener disumpahin gitu, ayah harus, karena sumpah ibu kan itu doa. Dengan kita berdoa yang positif untuk anak, insya Allah bilang, ibu katanya ibu saya mesti jadi orang sukses, jadi orang hebat. Kan itu di doa. Jadi anak-anak kalau nakal, nggak apa didoain ini. Doain aja, jadi nggak bilang, dasar lo, aduh, jangan. Justru segitu kita lagi marah sama yang keluar ada doa yang betul-betul akan segera diijabah, karena seorang ibu berdoa, itu otomatis katanya Allah, kata Al-Quranul Karim, pintu langit terbuka, langsung turun. Masya Allah. Kalau ibu ada waktu luang, apa sih yang ibu lakukan, Bu? Oh, saya berenang, saya ngorok, saya makan sama cucu-cucu saya jalan sama cucu-cucu saya, sama suami, sama anak, itu saya bahagia banget. Dari dulu juga saya paling berharap. Makanya saya bilang, apa ya, pangkat apa itu kan cuma pinjaman. Tapi kalau sebagai seorang ibu, ya itu tadi, ibu rumah tangga paling enak. Saya tahu nggak waktu paling bahagia? Dia paling bahagia apa? Habis ngelahirin anak saya, aduh ngeliat tuh bayi, alhamdulillah. Jadi bagi saya kebahagiaan apa ibu rumah tangga adalah mendapat titipan dari Allah sebagai seorang ibu, sebagai istri, kita laksanakan dengan baik. Gitu. Dan pengen juga kalau suami lagi nyebelin, kita doain aja. Jadi, apalagi kalau tahu kamu nanti, saya udah pacaran 9 tahun, ke perkawinan udah 43 tahun. Jadi kayak sekarang ini sebetulnya saya baru aja merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-43. Luar biasa. Ya, di mana saya 42 dan saya pacaran 9 tahun, ya saya udah hampir 52. Kenal orang satu orang, ya Allah ya Tuhanku, ya saya berbahagia sekali. Ada Allah yang Maha Kuasa dititipkan suami yang baik, dan kamu mesti tahu makin tua makin lucu. Suami itu suka-suka menyebalkan. Udah kembali Allah tuh, alhamdulillah punya suami yang baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau misalnya dari semua nasihat orang tua ibu, apa yang paling mengena di hati ibu sampai saat ini? Saya selalu mengatakan hablum minallah hablum minannas. Jadi selama kita selalu yakin iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa, nggak ada tuh galau. Karena galau itu kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan bersama kita selalu. Kalau kita yakin kecelakaan, kesedihan, kemalangan itu bukan gara-gara orang, gara-gara izin Allah. Itu kita balik lagi, dan dalam ilmu yang saya pelajari dalam Al-Quranul Karim, segitu kita galau, ambil air sembahyang, ambil waktunya kalau kita wajib, kita lagi sembahyang fardu, tapi kalau enggak, langsung baca Yasin. Karena kata Al-Quran, aku jamin pada orang-orang yang membaca Yasin, tidak akan bisa galau. Itu Al-Quran loh, bukan kata saya. Jadi saya yakinkan itu. Jadi kalau saya lagi sedih, saya ambil air sembahyang, saya baca Yasin, kun fayakun, hasbunallah. Aduh, rasanya balik, udah apaan sih, ini kan cuma cobaan sebentar. Bener kan? Itu sebentar aja. Sebentar lagi langsung kelihatan cahaya. Karena kalau lagi sedih pasti ada cahaya sebentar lagi. Subhanallah. Kalau ibu
waktu kuliah seni rupa, pelajaran apa Bu yang paling Ibu suka dan sampai sekarang yang masih Ibu kerjain? Sketch. Tapi saya waktu itu saya ingat kayak namanya masih muda ya. Saya kalau lagi ngelukis itu kan kita ada satu basic dalam seni rupa itu adalah basic figure drawing. Figure drawing itu melukis telanjang. Karena kita mesti gambar otot, gambar liku-liku bentuk muka, badan, tangan, kaki, segala macam. Terus saya potret, saya gambar orang telanjang, dari orang tua, anak muda, perempuan tua, bayi, semua kita mesti ngelukis itu. Karena itulah kita namanya kalau orang menggambar itu mesti betul-betul bisa menjiwai dari otot-otot segala macam itu. Dan saya kan harus selesai. Jadi saya ambil itu. Ibu saya sama ayah saya, ya Allah ya Tuhanku, kenapa anak saya ini jauh-jauh dikirim ke luar negeri? Kok gambar orang telanjang? Coba saya ingat sekali saya itu coba. Itu saya nggak perlu coba. Ya makan saya bukan lihat-lihat telanjang, saya gambar itu otot-ototnya, liku-liku dari bentuk figur drawing kan. Mesti lulus dan saya mesti lulus saya bilang gitu. Baik, Ibu kita akan jeda lagi. Ihwan dan Ahwat jangan kemana-mana, kita masih akan bersama Ibu Dewi Motik Pramono di acara Sahur Bersama Tokoh. Jangan kemana-mana.